Saya Safia Kurnia Putri dari Taklim Afkar Asasi G, kamar 61. Yang pertama, niat zakat fitrah, nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fadlu lillahi ta'ala. Lalu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yaitu orang yang mempunyai harta tapi hanya sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka ini tidak berpenghasilan. Lalu yang kedua ada orang miskin, yaitu orang yang berpenghasilan tapi hanya sedikit dan hanya cukup untuk memenuhi makannya sehari-hari. Yang ketiga ada amil atau orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat ada mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Tujuannya agar semakin yakin dengan agamanya. Lalu yang kelima ada rikob atau hamba sahaya yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ada gharim atau orang yang punya hutang dengan tujuan untuk mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Lalu yang ketujuh ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhoi Allah. Yang kedelapan ada ibnu sabil atau orang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Lalu niat puasa Ramadan, nawaitu saumal ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Lalu doa berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Zahabat dhama'u wa betalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Lalu hari-hari diharamkannya berpuasa ada 3, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Lalu macam-macam jual beli, ada jual beli yang secara nyata atau langsung yang bisa terlihat barang dan tempat jual belinya ini jelas keberadaannya. Lalu jual beli yang sifat-sifatnya ditentukan dalam sebuah perjanjian. Perjanjian sifat-sifat ini menjamin agar barang-barang tersebut dapat diwujudkan. Yang ketiga adalah jual beli yang dilarang atau jual beli yang barang atau tempatnya ini tidak jelas keberadaannya. Lalu pengertian hiyar, hiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian dari jual beli ketika ada keraguan dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Lalu syarat-syarat hutang piutang, yang pertama harta yang dihutangkan jelas dari berat, besar, dan jenis barangnya, dan juga halal, bukan barang haram. Yang kedua, pemberi hutang tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang meminjamkan kepadanya. Lalu yang ketiga adalah pihak yang meminjamkan, pihak yang berhutang niatnya untuk mendapat ridha Allah dan mempergunakan barang yang dihutangkan ini secara bijak dan benar. Lalu jual beli yang dilarang. Yang pertama ada jual beli gharar atau yang mengandung ketidakjelasan. Lalu jual beli yang mengandung ribawi atau barang-barang riba. Lalu jual beli yang mengandung bahaya atau penipuan. Lalu perbedaan wakaf dan hibah. Wakaf ini adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Sedangkan hibah itu pemindahan hak milik dari seseorang kepada seseorang lainnya ketika ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.